Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pelajaran IPS kelas 9. Hari ini kita akan melanjutkan subbab dari materi interaksi antar negara dan negara lainnya. Kita akan membahas kondisi alam di negara-negara di dunia. Mari kita tonton sampai selesai, kita simak sama-sama video berikut ini. Kondisi alam di negara-negara di dunia. Setiap negara ini memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan negara lainnya, baik keadaan alamnya maupun keadaan penduduknya. Dalam bagian ini kita akan mempelajari keadaan beberapa alam di negara di dunia, baik di benua Asia maupun di benua lainnya. Keadaan yang dimaksud adalah lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora, dan fauna. Di sini kita akan membahas kondisi alam Jepang. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang negara Jepang? Iya, negara ini merupakan salah satu negara industri yang produknya merambah ke berbagai belahan dunia. Mungkin setiap hari kita sering melihat kendaraan yang berlalu lalang di jalan. Nah, itu salah satu produksi kendaraan bermotor produksi Jepang. Kemudian di mana sih letak negaranya? Nah, kalian boleh menggunakan peta sambil melihat peta sambil melihat video ini. Nah, perhatikan peta negara Jepang. Jepang ini terletak di belahan Laut Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan dengan sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, di bagian timur dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina dan Laut Filipina. Secara astronomis, Jepang ini berada pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 bujur timur. Nah, ini adalah catatan penting tentang Jepang. Jepang ini beribu kota Tokyo, berbahasa Jepang resmi, agamanya Shinto, Buddha, dan Kristen. Pemerintahannya adalah kerajaan konstitusional. Kepala negaranya kaisar dan perdana menterinya adalah pemerintahan. Sementara itu mata uangnya adalah yen. Kemudian iklim di Jepang. Karena bentuk wilayah Jepang ini membujur ke utara hingga selatan, kondisi iklim Jepang ini bervariasi sesuai dengan lintangnya. Kalau dilihat dari suhunya, pada musim dingin suhu udara di Jepang ini mencapai minus 7 derajat Celcius sampai dengan 7 derajat Celcius. Pada musim panas, suhu udara ini mencapai 21 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. Sementara itu curah hujan di Jepang ini berkisar antara 840 sampai 3050 mm per tahun. Jepang juga memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim semi dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncup bunga pelum. Setelah bunga pelum berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. Musim panas di Jepang dimulai sekitar bulan Juni. Suhu pada musim panas biasanya mencapai 35 derajat Celcius
dengan kelembaban dari 90%. Pada bulan tersebut ditandai dengan pohon-pohon hijau dan suara serangga yang ribut. Sekolah di Jepang biasanya libur ya selama 1 bulan atau libur musim panas, dan biasanya penduduk Jepang ini pergi ke pantai. Nah, hari yang panas dan lembab pada musim panas berakhir di musim gugur. Sesuai dengan namanya, musim gugur di Jepang ditandai dengan mulai gugur atau rontoknya daun-daun di pohon. Peristiwa tersebut berawal sekitar bulan September. Sejauh mata memandang, daun-daun tampak berwarna merah, oranye, dan kuning. Banyak binatang yang mengumpulkan makanan untuk ditimbun sebagai persediaan menghadapi musim dingin. Dan musim dingin ditandai dengan turunnya butiran salju yang berawal sekitar bulan Desember. Pada musim dingin suhu udara sangat rendah. Bahkan ini mencapai minus 20 derajat Celcius seperti yang terjadi di Hokkaido. Bentuk muka bumi, Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau 70-80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Wilayah dataran terletak di sepanjang pantai. Dataran terbesar yang dijumpai di dataran Kanto atau wilayah Tokyo. Kemudian Kinai Plain atau di Osaka, Kyoto, Nobi, Nagoya. Selain itu, ada pula dataran yang relief kecil luasnya di Hokkaido dan menjadi pusat aktivitas penduduk. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah peta bentuk muka bumi negara Jepang. Geologi. Jepang ini terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Setidaknya di Jepang ini memiliki 192 gunung api tersebar di negara Jepang. Salah satunya gunung tertinggi di Jepang ini adalah Gunung Fuji yang ketinggiannya ini mencapai 3.776 meter di atas permukaan laut. Karena banyaknya gunung api, maka sekitar 25% wilayah negara ini tertutup lapisan vulkanik. Selain memiliki gunung api, Jepang juga dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana gempa bumi. Loh, kenapa demikian? Karena Jepang ini terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Lempeng benua Asia terangkat karena berat jenisnya lebih ringan sehingga membentuk Kepulauan Jepang. Pertemuan atau tubrukan kedua lempeng tersebut juga menimbulkan gejala gempa dan gunung api. Fenomena tersebut ini mirip dengan Indonesia yang juga berada pada perbatasan zona tumbukan lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jepang juga memiliki sumber daya mineral yang sangat terbatas. Karena itu Jepang sangat tergantung pada bahan mentah dan bahan bakar impor dari negara lain. Hasil tambang dari negeri Sakura ini sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Beberapa hasil tambang tersebut adalah batu bara. Tapi batu baranya berkualitas rendah. Kemudian timah, seng, mangan, tungsten, dan lain sebagainya. Flora dan fauna di Jepang. Mungkin kita mengira penggunaan lahan di Jepang ini didominasi oleh daerah perkotaan dengan banyak pemukiman dan industri.
yang perkiraan jumlahnya tersebut dapat dipahami mengingat semakin Jepang berkurang. merupakan sebuah Jadi negara termasuk maju atau negara industri. hewan yang dilindungi di Ternyata negara Jepang perkiraan karena tersebut memang salah punah. karena Ini ada 67% panda, wilayah Jepang ada justru juga masih merupakan hutan. harimau, ada juga babi hutan. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat Dan dijumpai lain di sebagainya. antaranya Bisa adalah ditemui pohon di ek, Google. bambu, dan lain sebagainya. Hewan-hewan Jepang juga telah banyak berkurang. Kondisi penduduk Dulu di di Jepang. negara ini Jepang ini dapat memiliki ditemui babi penduduk sebesar hutan, monyet, 126,9 serigala, dan rusa. juta jiwa. Namun kini Pada jumlahnya tahun 2015. Walaupun Nah, di sini jumlah juga ini penduduknya adalah besar, salah satu tetapi pohon ada bambu. kecenderungan Pohon terus bambu di mengalami penurunan. Jepang. Ini salah satu contoh Angka kelahiran di flora Jepang di relatif rendah, Jepang. sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk Jepang ini minus 0,1%. Berarti setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 0,1%. Sementara itu jumlah penduduk lanjut usia semakin besar jumlahnya karena keadaan kesehatan yang lebih baik. Sebagian besar penduduk Jepang ini bekerja di luar sektor pertanian. Perkembangan industri yang pesat membuat sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnik, tetapi yang dominan adalah etnik Jepang yang mencapai 98,5%. Korea 0,5%, Cina 0,4%, dan lainnya 0,6%. Agama yang dianut terdiri atas Shinto 83,9%, Buddha 71,4%, Kristen 2%, dan lainnya 7,8%. Persentase totalnya mencapai lebih dari 100% karena banyak penduduk Jepang yang menganut agama Shinto dan juga Buddha. Nah, untuk wawasan, pada tahun 2013 ini usia harapan hidup penduduk Jepang ini mencapai 86 tahun untuk wanita dan 79 tahun untuk pria, atau jika keduanya digabung mencapai 83 tahun. Angkatan tersebut yang merupakan tertinggi di dunia ini menandakan bahwa kebiasaan hidup sehat dan pelayanan kesehatan di Jepang sangat baik. Penduduk usia lanjut di Jepang ini sangat besar jumlahnya karena memang tadi sudah kita bahas bahwa ini menandakan bahwa kebiasaan hidup sehat dan pelayanan kesehatan di Jepang ini sangat baik. Tapi kita juga perlu mencontoh kebiasaan tersebut. Dan yang patut kita ambil banyak hal positif dari orang-orang Jepang yang patut kita teladani, yaitu kerja kerasnya, rasa malu, hidup hemat, loyalitas, inovasi, pantang menyerah, budaya baca. Ini budaya baca ya. Usia lanjut juga di Jepang ini sangat ini sekali ya, erat. Jadi masih budaya bacanya masih tinggi gitu. Apalagi kita sebagai orang Indonesia generasi penerus, kita harus mencontoh kebiasaan-kebiasaan baik oleh negara lain. Kemudian yang selanjutnya ada juga kerjasama antar kelompok, mandiri, dan menjaga tradisi. Itu hal positif yang patut kita contoh atau kita teladani dari negara Jepang. Nah, itu sedikit pemaparan mengenai kondisi alam negara di dunia, khususnya negara Jepang. Nanti kita akan lanjutkan ke video berikutnya mengenai kondisi alam negara Amerika Serikat. Barangkali ada kesalahan, mohon dikasih masukan. Barangkali ada saran, mohon kasih masukan juga. Barangkali ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan tolong di subscribe, karena subscribe itu kan gratis. Dan aktifkan bunyi loncengnya supaya nanti ada pemberitahuan mengenai materi pelajaran IPS kelas 9.
Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.